Saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini akan dibacakan pepatah-pepatah Nabi Sulaiman yang mengajarkan kesalehan, keadilan, dan tanggung jawab di mana sangat sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Kata-kata mutiara hikmah Nabi Sulaiman ini menegaskan bahwa dasar bagi kehidupan yang aman dan bahagia terletak dalam iman kepada Allah. Hidup manusia hanya dapat dipahami dalam hubungan dengan Khalik-Nya, karena Allah adalah pusat kehidupan itu sendiri. Mulut orang benar adalah mata air kehidupan. Tetapi kekerasan meluap dari mulut orang fasik. Tangan yang malas akan membuat miskin. Tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Lebih baik sedikit dengan kebenaran daripada banyak dengan ketidakadilan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang lebah. Manis bagi jiwa dan menyembuhkan tubuh. Hati yang bergembira adalah obat yang baik. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Berkah ada di atas kepala orang benar. Tetapi kekerasan meluap dari mulut orang fasik. Orang bijaksana menimbun pengetahuan. Tetapi mulut orang bodoh dekat pada kehancuran. Buah orang benar adalah pohon kehidupan. Dan bijaksanalah orang yang memenangkan hati orang lain. Jauhilah orang bodoh. Karena pada bibirnya tak kau temukan pengetahuan. Serahkanlah segala perbuatanmu kepada Allah. Maka rencanamu akan teguh. Kata-kata bijak Nabi Ibrahim. 1. Kesabaran yang disertai iman kepada Allah membawa kemenangan. 2. Orang yang bahagia ialah orang yang berwaspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal solehnya. 3. Bila kamu memohon sesuatu kepada Allah dan berdoa maka ikhlaskanlah niatmu, demikian pula puasa dan sholatmu. 4. Janganlah bersumpah dalam keadaan kamu berdusta dan janganlah menuntut sumpah dari orang yang berdusta agar kamu tidak menyekutui mereka dalam dosa. 5. Taatlah kepada raja-rajamu dan tunduklah kepada pembesar-pembesarmu serta penuhilah selalu mulut-mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah. 6. Janganlah iri hati kepada orang-orang yang baik nasibnya, karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kebaikan nasibnya. 7. Barang siapa melampaui kesederhanaan, tidak sesuatu pun akan memuaskannya. 8. Tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperolehnya seorang tidak dapat bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diperolehnya itu. Nasihat Nabi Khidir alaihi salam kepada Nabi Musa alaihi salam. 1. Wahai Musa, jadilah kamu seorang yang berguna bagi orang lain. Sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi orang lain karena keberadaan sangat dibutuhkan dan andai kata dia pergi, mereka merasa kehilangan sehingga yang akan dijadikan panutan tidak ada, dan sebagai penggantinya yang setaraf pun tidak ada. 2. Janganlah sekali-kali kamu menjadi orang yang hanya menimbulkan kecemasan di antara mereka sehingga kamu membenci mereka. Kerukunan dan ketentraman lingkungan didambakan di setiap warga. Dan apabila ada seseorang yang membuat resah masyarakat yang menimbulkan kecemasan mereka, dia tidak akan menantikan kedatangannya lagi. Dengan kepergiannya, masyarakat merasa tentram, keberadaan di setiap tempat yang selalu dibenci dan bahkan diusir. 3. Jadilah kamu orang yang berusaha untuk wajah ceria dan janganlah sampai mengerutkan dahimu kepada mereka. Muka cemberut dan kusam menunjukkan wajah atau hati sedih dan kurang senang dengan keadaan. Terimalah apa adanya dengan senang hati, jalani saja kehidupan ini dengan ketabahan dan sabar, walaupun pahit. Kejadian apapun yang kita alami, pasti Allah akan memberikan hikmah dan sebaliknya. Dengan demikian tentu saja sirna dengan sendirinya, dan wajah tampak berseri-seri tampaklah muka ceria. 4. Janganlah kamu keras kepala, atau bekerja tanpa tujuan. Keras kepala adalah sifat yang harus disingkirkan jauh-jauh, karena bisa mengalahkan sifat-sifat lainnya, jika sifat keras kepala masih mendominasi pada diri sendiri yang akibatnya dapat merugikan diri sendiri bekerja tak terarah dan sia-sia. 5. Jangan mencela. Ketika kamu mencela seseorang, hanya karena itu saja. Kemudian tangisi dosa-dosamu.
Menyalahkan orang lain atau mencela tidak diperbolehkan. Pesan Nabi Khidir ketika hendak berpisah dengan Nabi Musa, berlandaskan firman Allah dalam surat Al-Insyiqaq ayat 19. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kejadiannya. Sebagai tambahan, diriwayatkan bahwa setelah Nabi Khidir mau meninggalkan Nabi Musa, dia Khidir berpesan kepadanya, beliau, Khidir, berpesan penjelasannya sebagai berikut. Pertama, manusia diciptakan oleh Allah tingkat demi tingkat, salah satu tingkat pemahaman belum berubah atau berbeda sebab dicela pemahamannya di bawah yang mencela, tidak menyalahkan mencela atau menyalahkan. Orang semisal kelas 3 disalahkan oleh orang kelas 5. Seharusnya yang kelas 5 mengalah, dan seyogianya ia harus tahu bahwa perbuatan itu benar kurang, maka segeralah mohon ampun kepada Allah dan jangan mengulanginya lagi. Pesan yang kedua. Wahai Musa, mengetahuilah ilmu-ilmu kebenaran agar kamu mengerti apa yang belum kamu fahami, tetapilah sampai kamu mengetahui ilmu jangan sebagai bahan omongan. Riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Asakir. Pengetahuan bukan untuk modal berdebat, munculkan sesuatu yang berseberangan, dan faham yang baru dipelajari itu adalah yang paling benar, bangga atas itu, dan mengajak adu argumen bahwa dialah yang paling benar sendiri, ini tidak dijelaskan, sebab berdebat itu tidak diizinkan. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 139. Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Berseberangan faham yang sudah diyakini meragukan perlu diusik satu sama lain karena masing-masing sudah kokoh dalam keyakinannya, hanya saja ajakan orang-orang yang masih ngambang atau yang belum iman. Pesan yang ketiga. Wahai Musa, sesungguhnya orang yang selalu memberi nasihat itu tidak pernah merasa jemu seperti orang-orang yang mendengarkan. Memberi nasihat kepada orang lain janganlah mengharapkan sesuatu yang tidak seimbang kecuali ridha Allah dan tugas menyampaikan. Tugas menyampaikan dan mensiarkan agama Allah adalah tugas setiap umat muslim. Firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 32 mengatakan, demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Dan kita sendiri jangan merasa bosan-bosan untuk mendengarkan para penceramah itu termasuk tolabul ilmi yang diwajibkan pada setiap muslim, walaupun ilmunya banyak. Pesan yang keempat. Maka janganlah kamu berlama-lama dalam menasehati kaummu. Berilah nasihat singkat, padat, berisi dan yang penting tidak membosankan. Dan ketahuilah bahwa itu seperti sebuah bejana yang harus kamu rawat dan pelihara dari hal-hal yang bisa memecahkannya. Iman dalam hati belum pernah dirawat, dan dirawat dengan kokoh karena lapisan luar hati dipenuhi oleh hawa nafsu yang selalu mengajak ke arah perbuatan yang kurang baik. Maka dari itu waspadailah dalam menjaga hati jangan sampai hati terpengaruh dari hasutan syaitan yang cara penyusupan penyerangannya lewat hawa nafsu. Begitu hati terkena pengaruh hawa nafsu pecahlah hati ini. Dan hati-hatilah dalam menjaganya. Pesan yang kelima. Kurangilah usaha-usaha duniawimu dan buanglah jauh-jauh di belakangmu, karena ini dunia yang tidak akan kamu tempati selamanya. Dunia yang kita tempati ini tidak abadi kita tempati dan setelah hidup kita pun pindah di alam lain, maka mengumpulkan amal kebajikan untuk menuai di akhirat nanti. Jangan buang-buang waktu, tanamlah amalmu untuk menggapai kebahagiaan di alam akhirat. Apabila tidak ditanami amal kebaikan apa yang diambil di sana kita akan rugi di dunia dan di akhirat. Waktu kita di dunia hanya sesaat, seperti keterangan surat An-Naziat ayat 46. Pada hari melihat hari kebangkitan itu, mereka merasa seolah akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sakit atau di pagi hari. Pesan yang keenam. Kamu diciptakan adalah untuk mencari tabungan pahala-pahala akhirat nanti. Semua makhluk yang bernama manusia beramar ma'ruf nahi munkar.
Mengerjakan amal yang baik untuk bekal di akhirat serta mencegah hal yang munkar untuk diri sendiri dan melanjutkan kepada orang lain yang menjalani hal yang munkar yang dilarang. Pesan yang ketujuh. Bersikap ikhlaslah dan berani menghadapi kemaksiatan yang dilakukan kaummu. Sabar dalam menghadapi kemaksiatan di lingkungannya, ini bukan berarti diam tetapi sabar dalam bentuk berusaha mencegah dan melakukan perbuatan yang baik. Jika mengalami kesulitan, bersabarlah, mencari solusi dan jalan keluar yang baik. Pesan yang kedelapan. Janganlah kamu banyak membicarakan ilmumu itu, karena akan dipisahkan oleh kaum ulama. Membicarakan ilmu yang sudah dicapai dengan predikat ilmu mukasyafah dengan orang yang di luar kelompoknya yang masih jauh dari ilmu yang dicapai, maka akan kurang baik bagi dirinya juga bagi orang lain. Pendapat mengenai hal ini, Imam Al-Ghazali mengatakan, pengetahuan-pengetahuan yang hanya boleh dikemukakan melalui ruhani, tidak diizinkan untuk diketahui setiap manusia. Demikian pula halnya dengan orang yang berpengetahuan tersebut, dia tidak dapat mengungkapkannya kepada orang pengetahuan tersebut tidak tersingkap di atasnya. Pesan ke-9. Maka dari itu sederhana saja, karena sederhana itu akan menahan aibmu dan akan membukakan taufik hidayah Allah untukmu. Menjalani kehidupan dengan kesederhanaan ini berarti meninggalkan kehidupan keterikatan dengan keduniawian. Banyak tokoh-tokoh sufi yang tadinya hidup dalam kemewahan yang ditinggalkan untuk hidup sederhana. Dengan hidup sederhana, harta tidak menyibukkan. Ibadah kepada Allah lebih tenang dan khusyuk, dalam pendekatannya kepada Allah serasa tak mengalami kesulitan. Berantaslah kejahilanmu dengan cara membuang sikap masa bodohmu, ketidakpedulian, yang selama ini memandangmu. Demikian saudaraku yang dapat aku haturkan, semoga bermanfaat bagi kita semua, amin. Wassalam. Sumber, Buku Rahasia Makrifat Nabi Khidir alaihissalam.